Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di channel YouTube kami, Ilmu Keperawatan, di mana channel YouTube ini membahas semua tentang ilmu-ilmu keperawatan. Sesuai dengan janji saya, hari ini kita akan membahas tentang interpretasi asam basa, tetapi tidak semuanya. Untuk penyebab dan cara penanganan interpretasi darah tersebut, teman-teman bisa cari di referensi-referensi atau buku-buku yang ada. Langsung saja. Nah, apa itu gangguan keseimbangan asam basa? Yaitu kondisi ketika kadar asam dan basa di dalam darah tidak seimbang, sehingga dapat mengganggu kerja berbagai organ tubuh. Nah, ini pembagiannya. Ada yang namanya asidosis dan alkalosis. Yang ada dua, yaitu asidosis dan alkalosis. Teman-teman, oke, asidosis itu lebih dikenal dengan yang namanya asam. Jadi, kalau keadaan di dalam tubuh itu terlalu asam, maka dinamakan asidosis, atau bisa ditandai dengan pH-nya kurang dari normal. Nah, sedangkan alkalosis ini dia menandakan bahwa di dalam tubuh kita itu sedang basah, atau keasamannya kurang, atau nilai pH-nya lebih dari normal. Nah, semuanya ini masing-masing terbagi menjadi dua, yaitu asidosis respiratorik metabolik dan alkalosis respiratorik metabolik. Nah, untuk respiratorik sendiri, teman-teman, bahwa ini lebih bermasalahnya adalah dari paru atau saluran pernapasan. Sedangkan metabolik itu yang bermasalah adalah ginjal, di mana ginjal tidak bisa mengekskresi asam basa di dalam tubuh, sehingga terjadilah peningkatan asam atau peningkatan basahnya. Contohnya pada orang-orang DM dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa cari referensinya untuk kenapa bisa terjadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini nilai normalnya teman-teman. pH 7,35 sampai 7,45, PCO3 3545, HCO3 22 sampai 26, BE -2 sampai +2. Nah, ini teman-teman rumusnya wajib hafal untuk bisa membaca, menginterpretasikan analisa gas darah. Minimal 3, 1 pH, 2 PCO2, 3 HCO3. Ini yang harus teman-teman ingat, dan dari arteri bukan vena. Bisa saja vena, tapi nanti akan hasilnya akan beda. Terus bagaimana dengan yang lain? Apakah bermanfaat atau tidak? Tetap bermanfaat. Contohnya PO2 dan saturasi O2. Ini untuk mengukur bagaimana kondisi dari pernapasan parunya. Nah, kalian bisa dilihat dari sini, dan kita sesuaikan dengan pH, PCO2 dan HCO3-nya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui hanyalah saat ini adalah 3, pH, PCO2 dan HCO3. Nah, dan yang teman-teman harus tahu juga, untuk menilai tadi sebelumnya ada yang namanya respiratorik dan metabolik. Nah, untuk respiratorik, teman-teman melihat dari PCO2-nya. Nah, ini untuk respiratorik. Nah, atau PCO2 itu berasal dari paru. Karena tadi kita sepakat bahwa yang respiratorik itu masalahnya dari paru atau dari saluran pernapasan. Nah, kalau yang bermasalah PCO2 maka dia dari respiratorik. Nah, sedangkan HCO3 ini metabolik atau ginjal. Jadi kalau HCO3-nya yang bermasalah, maka disebut dengan metabolik atau ginjal. Dilihatnya dari HCO3-nya bermasalah atau tidak.
Sekali lagi vena tidak berlaku. Nah, ini asidosis dan alkalosis. Dikatakan asidosis jika pH-nya kurang dari 7,4. Ya. Kalau 7,4 berarti dia disebut asidosis atau asam. Nah, jika pH-nya lebih dari 7,4 maka disebut alkalosis atau basah. Ya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Nilai normal gas darah normal. Jadi ini teman-teman dilihat seperti ini. Cara membuatnya untuk memudahkan teman-teman membaca, tinggal tulis di kertas nilai normal gas darah, terus pH-nya berapa, PaCO2-nya berapa, HCO3-nya berapa. Kalau saya lebih mudah, untuk pH-nya saya bulatkan 7,4. Jadi setiap di bawah 7,4 maka masuknya adalah asidosis. Setiap lebih dari 7,4 maka masuknya alkalosis. Gitu. 7,4 ke bawah misalnya ke 7,39 itu masuknya asidosis, 7,41 itu masuknya sudah masuk alkalosis. Nah, yang kedua yang teman lihat adalah PaCO2-nya. Lihat di sini PaCO2-nya harus dibalik. Nilai normalnya 35 sampai 45, tapi yang ditulis di rumus adalah 45 sampai 35. Kalau HCO3-nya tetap sama 22 sampai 26. Itu ya rumusnya. Nanti akan kita coba tulis di slide kosong tentang rumus seperti ini. Nah, ini teman-teman lihat. Contoh, kita masukkan rumus yang ini. Nilai normal jika 7,4 ke kiri maka asidosis, jika 7,4 ke atas alkalosis. Terus PaCO2-nya dibalik 45 sampai 35. Jika dia di atas 45 maka, nah ini teman-teman, jika dia lebih dari ini maka dia asidosis. Jika dia di bawah 35 maka alkalosis. Begitu juga HCO3. Kurang dari 22 dia asidosis. Lebih dari 26 dia alkalosis. Nah, kita lihat ini contohnya. Nah, ini nilai tengah. pH 7,26. Seperti yang tadi, normalnya adalah 7,4. Berarti ini kurang dari 7,6. Kalau kurang berarti arahnya ke kiri. Ke kiri itu berarti asidosis. Terus kita lihat PCO2 32. PCO2 32. Oh, mengarahnya ke kanan. Kok ke kanan? Iya, kan dibalik 45 sampai 35. Sekarang dia tidak. Sekarang dia arahnya soalnya adalah 32 nilainya. Jadi dia mengarah ke kanan. Ke kanan itu adalah alkalosis. Yang ketiga HCO3 sama dengan 18. 18 ke kiri sama dengan asidosis. Nah, bagaimana cara menginterpretasinya? Teman-teman, yang pertama dilihat adalah pH-nya. pH-nya kemana? Oh, ini pH-nya ke asidosis. Terus HCO3-nya asidosis tapi PaCO2-nya alkalosis. Kita pilih yang mana? Pilih yang temannya, ada temannya. pH asidosis, maka kita cari yang temannya asidosis. Yang mana? Yaitu HCO3. Nah, berarti HCO3 itu tadi berasal dari ginjal. Ginjal itu artinya adalah metabolik. Nah, jadi di sini kesimpulan adalah asidosis metabolik karena ini sudah 2. Terus bagaimana dengan yang PaCO2-nya? Nah, karena PaCO2-nya juga sudah turun atau dia sudah alkalosis, maka ini kita sebut dengan kompensasi. Kompensasi alkalosis respiratorik. PaCO2 tadi dari paru itu yaitu respiratorik. Kita kalau digabungkan jadinya asidosis metabolik terkompensasi alkalosis respiratorik atau asidosis metabolik terkompensasi respiratorik. Itu sama aja ya. Oke, sekarang contoh kedua. Nah, ini contoh kedua, pH 7,1. Oh, 7,1 berarti arahnya condong ke kiri, yaitu asidosis.
pH-nya asidosis. Nih, kita simpan pH-nya di asidosis. Terus PaCO2-nya sama dengan 40. 40 itu masih normal. Normalnya ada 35 sampai 45. Jadi PaCO2-nya normal. Disimpan di normal. HCO3-nya 18. Oh, 18 itu turun. Turun itu mengarah ke kiri, maka disimpan di asidosis. Kita cari temannya pH yang di asidosis apa? Oh, HCO3. Berarti sama seperti tadi. Ini adalah asidosis metabolik. Tapi kok PaCO2-nya normal? Terus bacanya gimana? Sudah tidak perlu dibaca. Kalau dia normal, cukup asidosis metabolik atau asidosis metabolik tidak terkompensasi. Terserah teman-teman mau baca yang mana. Mau yang singkat ya tinggal asidosis metabolik. Kalau mau ditambahin tidak terkompensasi juga boleh gitu. Selanjutnya, nah ini cara bacanya. Nih, pH 7,49, PCO2 32, HCO3-nya 24. pH 7,49 itu adalah mengarah ke kanan. Ke kanan itu alkalosis. Ya. Terus PCO2-nya 32. 3 itu 2 itu kemana? Normalnya 35, 45. Jangan lupa tadi rumusnya dibalik. 45 sampai 35. Berarti dia ke kanan juga. Ke kanan itu alkalosis. Sedangkan HCO3-nya 24 masih normal. Berarti ini kita cari temannya. pH al, terus yang alkalosis juga yang mana? PCO2. Jadi alkalosis karena PCO2 itu dari paru jadi respiratorik. Alkalosis respiratorik dan HCO3-nya normal. Jadi tidak perlu disebutkan atau boleh disebutkan alkalosis respiratorik tanpa kompensasi. Ini boleh dua, tidak boleh dua tadi ya, alkalosis respiratorik aja atau alkalosis respiratorik tanpa kompensasi. Nah, ini yang terakhir. pH-nya 7,22. Oh, sebelah kiri. pH-nya turun berarti asidosis. Terus PCO2-nya 15. 15 itu kiri apa kanan? Karena dibalik jadi sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti alkalosis. HCO2 3-nya 6. Oh, di bawah normal. 6 itu ke arah mana? Arah ke kiri. Jadi asidosis. Nah, cari yang sama pH dengan yang lainnya yang sama mana? Oh, pH-nya asidosis terus HCO3-nya juga asidosis. Berarti asidosis HCO3 itu dari ginjal atau metabolik ginjal maka disebut dengan metabolik. Asidosis metabolik dengan kompensasi alkalosis respiratorik. Seperti yang saya sebut tadi, karena alkalosisnya di sini sudah tidak normal atau sudah mengarah ke alkalosis, maka dia disebut kompensasi. Asidosis metabolik dengan kompensasi alkalosis respiratorik atau asidosis metabolik terkompensasi respiratorik. Sama aja, tinggal pilih yang mana. Nah, ini cara mudahnya teman-teman kalau bisa melihat. Kalau asidosis metabolik itu pH turun, HCO3 turun, PCO2 kompensasinya PCO2-nya turun. Tapi seperti ini lebih susah teman-teman. Lebih baik teman-teman mengingat rumus yang saya berikan tadi. Contohnya ini kayak tadi. pH. Itu saja sini pH. pH 7,4. Alkalosis. Teman-teman bisa tulis ini di buku asidosis. Terus PCO2 4535. Ingat dibalik HCO3 22 sampai 26. Nah, soalnya adalah pH 7,41. PCO2 32, HCO3 21 ya. Nah, ini soalnya pH 7,41, PCO2 32, HCO3 21. Nah, kita lihat pH-nya ke mana arahnya? 7,41. Oh, lebih dari 7,4, maka di sini adalah alkalosis. Arahnya aja ke alkalosis. Kita tandain alkalosis.
Terus PCO2-nya 32, dilihat. Oh, 32 arahnya ke kanan nih. Oh, berarti dia alkalosis juga. Tandain PCO2-nya alkalosis. HCO3-nya 22 sampai 26. Oh, di sini hasilnya 21. Oh, ternyata dia arahnya ke kiri. Asidosis. Nah, tinggal kita cari temannya pH mana. pH alkalosis kita cari yang sama-sama alkalosis. Oh, ternyata dari PCO2-nya. PCO2 tadi yaitu menunjukkan tentang respiratorik. Jadi di sini sedangkan HCO3-nya menunjukkan tentang metabolik. Nah, HCO3-nya di sini disebut dengan kompensasi. Jadi kita membacanya secara lengkap adalah alkalosis. Ini kita masukkan PCO2-nya respiratoriknya karena PCO2-nya turun. Alkalosis respiratorik terkompensasi metabolik terkompensasi asidosis metabolik. Gitu ya teman-teman ya. Ini kesimpulannya yaitu alkalosis respiratorik terkompensasi asidosis metabolik atau alkalosis respiratorik terkompensasi metabolik. Seperti itu, sama aja, tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Untuk materi selanjutnya adalah tentang interpretasi EKG bagian 1. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta di-share agar akun kami ini tetap berjaya, tetap ada, dan kami akan terus membagikan ilmu-ilmu kepada teman-teman dan mudah-mudahan dapat bermanfaat serta bisa diinterpretasikan di pelayanan kesehatan teman masing-masing. Baik, kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau ada request tentang materi apa, silakan tulis di komen. Baiklah teman-teman, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kami untuk mengetahui materi-materi selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.